Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa pada hari ini, di hari Jumat, kita akan menyampaikan tentang satu perkara kejadian yang memang sudah kita ketahui pada waktu itu telah terjadi kasus penyalahgunaan, yaitu tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana memang waktu itu terjadi pada hari Kamis, ya, tanggal 1 Mei 2025, yang mana Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana ini unit 3 Satreskrim di bawah pimpinan Pak Satreskrim, itu AKBP Ardian Satrio Utomo SASI KMSI, yang mana para pelaku berhasil diamankan, ya, yang terlibat dalam insiden penyerangan yang terjadi pada tanggal 30 April 2025. Kita terima laporan polisi LPA 12 4 Mei 2025 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Itu tanggal 30 April 2025. Kemudian rekan-rekan, pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1, ya, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian juga ya, ini tentang penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, yang mana ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian rekan-rekan juga di sini ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat, ya, Nomor 12 Tahun 1951, yang mana tentang penyalahgunaan senjata tajam. Kemudian juga ada ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ini mungkin akan yang kita jerat nanti. Kemudian untuk kejadian, itu waktu kejadian hari Rabu, ya, tanggal 30 April 2025, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana lokasi kejadiannya yaitu Jalan Kemang Raya, nomor 14B, RT 11 RW 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian untuk para pelaku kita sudah amankan, yang mana yang memang sesuai dengan berita acara pemeriksaan, 10 orang sudah kita amankan. Kemudian dari keseluruhan dengan saksi-saksi sebenarnya itu ada 27. Ya, yang kita minta keterangan, namun yang memang ini betul-betul mereka ini dinyatakan terbukti, yaitu kurang lebih 10 orang. Kemudian untuk orang yang kita amankan dan terbukti, mungkin rekan-rekan kita diperlihatkan ada di belakang kita, itu sebanyak 10 orang. Kemudian untuk barang bukti rekan-rekan bisa dilihat. Di sini ada 4 pucuk senapan angin, yang mana berjenis PVC, ya, PCP. Kemudian juga ada 3 buah senjata tajam, rekan-rekan bisa lihat di situ, ya, yang berjenis parang. Kemudian juga kita amankan ada 1 unit kendaraan roda 4, ya, jenis Agia, nomor polisi B2880 SYU yang berwarna kuning. Kemudian juga ada 8 unit handphone. Kemudian juga 6 buah jebakan dikenakan pelaku pada saat di TKP. Untuk kronologis kejadian rekan-rekan, bahwa pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi insiden penyerangan, ya, di Jalan Kemang Raya nomor 14B Jakarta Selatan. Kelompok pelaku membawa senjata berupa senapan angin jenis PVC, PCP, dan barang
untuk menyerang pihak yang menguasai sebuah lahan sengketa. Kemudian kejadian bunuh ketika dua tersangka yaitu AK dan MAG bertemu dengan KTA guna mengambil alih lahan tersebut, yang mana senjata dimasukkan ke dalam bagasi mobil Agya berwarna kuning. Kemudian sebelum dibawa ke lokasi kejadian, jadi mereka sebelum melakukan itu dia sudah persiapan betul, ya. Senjata ini sudah dipersiapkan, kemudian ditaruh di dalam kendaraan mobil tersebut. Kemudian konflik pecah setelah salah satu pelaku memukul tembok dengan palu. Jadi setelah dia hadir di sana dan melakukan pemukulan terhadap tembok, di sana memicu terjadinya balasan. Keributan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Ya, sebelum masa dari kedua belah pihak membubarkan diri, kemudian kita dari kepolisian hadir di sana. Ya, kurang lebih 10 menit ya terjadi kejadian di sana. Kemudian rekan-rekan untuk proses penangkapan yang sudah kita amankan, yaitu satu tersangka utama KT, yaitu bersama 7 rekannya ditangkap di base camp mereka, ya, di Jalan Prapancaraya pada pukul 17 ya sore hari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian AK dan MA Antasari, ya, Jalan Antasari. Kemudian yang lain 2 pelaku RTA dan WRR dia menyerahkan diri, ya, dia datang ke sini pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan rekan-rekan atas perkara yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa mungkin rekan-rekan bisa mungkin apa yang mau ditanyakan silakan. Menurut hasil penyelidikan itu memang ada perebutan lahan. Itu dari pihak yang mengaku ahli waris, kemudian juga ada pihak yang mengaku adanya kepemilikan. Dari kelompok yang kita amankan ini, mereka dari pihak yang merasa dia mempunyai kepemilikan. Yang kita amankan ini yang menyerang. Kita lagi sedang melakukan dengan pengembangan. Ini dari kita masih proses pengembangan terus ya Pak. Jadi mohon izin rekan-rekan dapat kami sampaikan bahwa 10 orang yang di belakang ini merupakan dari pihak yang mengaku adanya memiliki legalitas ataupun sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut. Dari 10 orang ini merupakan kelompok yang mohon maaf, jasa lah intinya, jasa terkait dengan pengamanan seperti itu. Dibayarnya berapa Pak? Masih kita dalami karena kita belum melakukan pengembangan ke siapa yang menyuruh melakukan, masih kita cari dan masih kita dalami. Sampai saat ini belum ada. Ya baru kali ini. Dapat kami sampaikan bahwa untuk senjata jenis senapan angin PCP ini kita juga masih lakukan pengembangan menurut ataupun berdasarkan keterangan dari para pelaku membeli di daerah Jakarta. Sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan di mana tempat menjualnya. Baru beli. Berikut dengan sajamnya juga baru dibeli, bisa dilihat di situ masih ada stiker. Ya.
Iya, baru. Jadi pada intinya begini rekan-rekan sekalian, bahwa kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami pun juga meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin kelompok-kelompok tertentu ataupun jasa-jasa pengamanan, silakan laksanakan tugasnya dengan baik. Ya, tidak ada segala bentuk kegiatan premanisme. Kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami akan selalu melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan premanisme. Maka dari itu, kami mohon kepada rekan-rekan, apabila memang terjadi permasalahan di lapangan, silakan selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik dulu. Ada jalurnya masing-masing. Jadi kami harapkan tidak ada kegiatan premanisme lagi. Sementara kita kan lagi lakukan pengembangan. Kalau misalnya memang nanti cukup 2 alat bukti, mungkin akan kita lakukan penetapan tersangka. Soal lahan sendiri ini ada sertifikat yang punya nggak sih Pak? Sebenarnya siapa sih yang punya lahan? Itu terkait sengketa lahan, ini kita masih dalami karena kita fokus ke penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Belum ada. Makanya itu tadi saya sampaikan masih ada, kita melakukan langkah pengembangan. Dari 10 orang yang ada di depan ini, kita sudah melakukan penetapan tersangka dengan persangkaan pasal pidana, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kemudian pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Seperti itu. Dengan dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan 10 tahun. Mohon maaf sebelumnya kita masih dalam itu. Izin untuk sementara ini terkait itu kita masih belum bisa menyampaikan karena memang masih dalam proses penyelidikan dan kita dalami. Syukur-syukur nanti secepatnya kita akan lakukan penindakan. Hal yang diserang kita lagi melakukan pemeriksaan. Nanti kita undang, nanti akan kita periksa. Gitu. Ya. Sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Sekitar 30 orang. Iya. Enggak. Yang di dalam hanya bertahan, intinya seperti itu. Masih belum dibayar invoice seperti itu, masih belum dibayar. Jadi gini rekan-rekan, karena kita sekarang ini masih terfokus dengan pemeriksaan tentang senjata api dan senjata tajam. Ya, tentang jasa yang mungkin akan nanti kita lihat seperti apa dalam proses pengembangan terus. Ya, sehingga nantinya kita akan mempunyai titik terang setelah nanti kita adanya pengembangan ke depan. Itu lahannya yang sebelah tulisan, yang sebelah tulisannya. Kan ada yang rusak itu, sebelah yang bolong itu yang itu, bukan yang ada tulisan itu. Kalau kita lihat dari persiapan, ya kan mereka sebelumnya sudah mempersiapkan ya. Ya, sudah beli barangnya, sudah mungkin dia mengumpulkan teman-temannya. Ini mungkin kalau kita lihat daripada proses, mereka sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan itu. Itu.
Masih belum. Sementara kita masih proses pengembangan terus. Kalau kita lihat ini di lapangan tidak ada dengan hubungan dengan ormas. Sementara dalam proses ini belum kita temukan berapa lama mereka itu. Ini ada kaitannya dengan grupnya Hercules atau John K. itu, Bang? Oh, enggak ada rekan-rekan ya. Rekan-rekan, sementara nanti akan kita sampaikan setelah ada proses lanjut ya tentang pengembangan yang ada di kita nanti akan kita sampaikan ya. Sementara kita sampaikan mungkin tentang yang mereka lakukan tentang perbuatan ya, baik itu senjata tajam maupun senjata angin. Jadi itu mungkin ya rekan-rekan. Bang, kanan bang. Pandu 1, 2. Bang Odi. Cukup ya. Dan kalau udah nanti mau nambah dulu ya. Lagi proses.